Bagaimana kita bisa mengelola hama, penyakit, dan gulma ini? Maka ada satu konsep yang merupakan konsep yang perlu kita ingatkan kembali, yaitu namanya pendekatan terpadu secara horizontal dan vertikal. Jadi bagan pengelolaan hama, penyakit, gulma terpadu ini ada yang disebut secara terpadu secara horizontal dan ada yang terpadu secara vertikal. Nah, apa masing-masing ini? Saya jelaskan di sini. Kuncinya di tengah-tengah ini adalah gulma. Gulma di sini dalam pendekatan terpadu secara horizontal adalah bahwa gulma ini boleh ada di sekitar areal ini, namun yang perlu dijaga tadi hanyalah di piringan pasar pikul sama jalur pengawasan oleh petugas. Karena ini perlu menjadi perhatian tadi. Rondolan bisa diamati, pemupukan bisa diamati, petugas bisa keluar dengan mudah di dalam. Nah, selain itu, apakah gulma ini dibiarkan? Dalam hal ini perlu diatur nanti populasinya. Jangan terlalu semak sekali. Hanya gulma mikania sama lalang atau imperata silindrika dan kayu-kayuan, kalau bisa ini harus dihabiskan. Nah, gulma tadi ternyata menghasilkan bunga. Bunga-bunga dari gulma ini menghasilkan nektar. Nah, nektar inilah atau madu inilah yang nanti akan biasanya dikunjungi oleh beberapa serangga-serangga parasit ataupun serangga-serangga predator untuk mengambil madu tadi. Nah, mereka ternyata bermanfaat buat kita dalam menurunkan populasi dari hama-hama serangga. Maka itu, ketika mereka predator tadi ini mengambil nektar, selanjutnya mereka akan memangsa ulat-ulat pemakan daun yang ada di tanaman kelapa sawit. Kalau dia bersifat parasit, dia nanti akan menumpangkan telurnya ke dalam tubuh hama-hama ulat-ulat pemakan daun tadi. Maka itu kita harus atur populasi gulma tadi. Namun, ini juga berkaitan dengan pengelolaan penyakit dan mamalia lain. Gulma ini kalau tadi dibiarkan semak, maka kelembaban tinggi, maka penyakit dari jamur, bakteri akan pesat. Dan juga mamalia yang lain ini juga akan bisa jadi dia menganggap bahwa ini adalah sarang mereka. Maka itu harus diatur ketinggian gulma tadi sehingga dia bisa bermanfaat untuk mendatangkan parasitoid dan predator untuk menurunkan hama-hama serangga dan juga dia bisa mengelola iklim mikro yang ada di dalam areal perkebunan dan juga mengelola hama-hama mamalia supaya tidak menganggap lokasi itu menjadi sarangnya. Inilah yang kita sebut pendekatan terpadu secara horizontal. Dia harus berdampingan dan tidak sendiri-sendiri atau tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini yang horizontal. Yang vertikal ini adalah bahwa metode pengendalian ini banyak. Ada tindakan pencegahan, ada mekanis, fisik, ada kultur teknis atau ekologis, ada biologis, dan terakhir adalah kimiawi. Maka semua metode-metode ini perlu sama-sama kita gunakan bersama-sama. Tujuannya adalah untuk menurunkan populasi dari hama, penyakit, gulma maupun mamalia tadi. Dari pemilihan benihnya, dari pembibitan, dari penanaman di lapangan, jarak tanamnya, perawatan di TBM, perawatan di TM, sampai panen, ini juga harus kita kelola. Sehingga tanaman kita sehat, pengelolaan hama, penyakit, gulma, mamalia ini pun akan terjaga. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Dan konsep ini jangan sampai membuat kita berlaku nanti sendiri-sendiri lagi. Oh, orang hama harus melakukan hamanya saja, penyakitnya, gulmanya sendiri-sendiri. Tapi harus kombinasi tadi, terpadu tadi. Nah, saudara-saudara sekalian,
bahwa sebenarnya kemunculan dari organisme pengganggu tanaman atau kita istilahkan sebagai OPT pada dasarnya adanya inang atau tanaman yang memang mereka sukai, adanya organisme pengganggu tanaman yang ada di sekitar areal itu, adanya lingkungan yang sesuai, adanya tindakan manusia yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, maka inilah munculnya organisme pengganggu tanaman. Maka itu, dengan adanya mikroorganisme pengganggu tanaman, pasti akan terjadi penyimpangan terhadap morfologi tanaman, anatomi tanaman, maupun fisiologi tanaman. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai mereka akan membuat tanaman kita tidak berproduksi secara optimal. Nah, prinsip dalam perlindungan tanaman perlu saya sampaikan adalah bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan prinsip proteksi tanaman di perkebunan adalah upaya perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman demi terwujudnya kelangsungan hidup tanaman dan pencapaian sasaran produksi. Makhluk-makhluk kecil tadi ini bisa menurunkan capaian sasaran produksi, maka harus kita kelola dan dalam mengelolanya kita harus menjaga lingkungan tetap lestari. Jangan sampai cara-cara yang kita lakukan membuat lingkungan tidak lestari, penggunaan kimiawi yang terlebih, atau pengelolaan tanaman tidak baik, ini juga akan kita hindari. Dan inilah yang menjadi filosofi awal bagi kita, para pekebun, dalam mengelola hama yang ada di tanaman perkebunan. Dalam hal ini, saya sampaikan di tanaman kelapa sawit. Demikian saya sampaikan di sesi pertama ini, mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa tindakan yang harus kita lakukan untuk menghasilkan tanaman berproduksi tinggi dan kelestarian lingkungan yang unggul. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.